Selamat sore, jumpa lagi dalam review saham-saham pilihan untuk tanggal 10 Juni 2021. Kita akan review dulu bagaimana IHSG-nya seperti biasa sebelum kita memasuki pembahasan saham-saham pilihan kemarin dan yang akan kita rencanakan besok. Oke, kita mulai aja. Seperti dugaan, ternyata hari ini IHSG mengalami sedikit pantulan naik yang kemarin kita bicarakan kan. Kenapa? Karena di sini ada gap, dan gap itu adalah support atau resisten. Ya. Dan cukup mirip dengan apa yang saya coret-coret minggu yang lalu, saya nyoretnya padahal. Moga-moga besok ada kelanjutan kenaikan sesuai harapan ya. Tapi ya kita tidak tahu, itu market yang menentukan. Namun ada dua konfirmasi, yang pertama gap, yang kedua MA50, dan hari ini bereaksi. Semoga saja besok ada momentum yang cukup untuk melanjutkan kenaikan. Namun perlu diwaspadai karena menurut pantauan hari ini regional Asia dan Eropa agak mengalami sedikit penurunan. Nggak sedikit ya, Eropa lumayan jeblok. Jadi ya hati-hati. Hang Seng, indeks Hong Kong ini salah satu indeks leader dunia ya. Ini juga masih belum menunjukkan kenaikan yang signifikan hari ini. Masih doji-doji merah lagi. Jadi ya kita lihat aja nanti malam apakah lanjut turun atau bagaimana, besok pagi juga terutama. Untuk Eropa terpantau turun cukup dalam ya, mulai turun kan, saya bilang doji-doji nggak terlalu kuat. Kemarin juga merah, itu menunjukkan nggak ada buyer ya, dan saya kayaknya dia mau menguji level ini MA20-an atau sekitar demand area ini. Cuman khawatirnya nggak terlalu kuat demand areanya karena udah ditusuk di sini. Jadi sempet dites satu kali ya, kalau kedua kali dia ngetes momentumnya gede ya mungkin jebol. Namun apapun itu kita lihat saja nanti. Untuk market Amerika masih belum buka, kita lihat saja nanti. Semoga bisa ngangkat ya. Coba aja kita lihat kemarin gimana. Masih doji, terus ada two-bar reversal di atas lagi. Overall seperti yang kita pernah bahas, dia belum bisa menjebol area resisten all time high-nya ya. Kita nggak tahu nanti malam gimana, let's see. Moga-moga ada dampak yang positif lah untuk IHSG supaya ada dorongan untuk naik. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu sekilas saja saham-saham yang kemarin sempat kita rencanakan untuk trading hari ini. Kita mulai dengan Alfamart. Sudah jelas Alfamart tadi naik banyak sekali ya, cukup sukses. Selamat bagi yang sudah masuk. Seperti yang saya katakan, ini banyak candle paku juga golden cross. Selamat bagi yang sudah masuk dan ikut sesuai rencana ya. Overall kalau yang belum punya, saya kira nggak usah masuk dulu karena udah ketinggalan, cari saham lain aja. Atau opsi kedua, kalau Anda mau masuk, kalau sahamnya sudah naik jauh gini kayak hari ini MNC lah dan lain-lain yang udah booming kayak gini, itu kalau mau masuk besoknya palingan kalau saya hanya buat copet-copetan aja, karena kita ngambil momentumnya kecil-kecil. Kalau hold untuk long, mendingan nunggu dikasih turun agak dalam. Oke, saya kasih batasnya ya, kira-kira kalau mau masuk ya kira-kira di 1022an lah. Pullback, tunggu pullback di area-area biru ini.
ya. Itu untuk Alfamart. Selamat, cukup sukses hari ini. Untuk Bumi Group kayaknya prank, jadi nggak sukses boleh dikata. Mungkin bagi Anda yang masuk masih kena float. Oh, tapi untuk BRMS sebenarnya nggak terlalu jatuh juga. Namun saya sendiri tadi sudah keluar. Mungkin dipertimbangkan lihat besok. Mungkin bisa masuk lagi kalau ada antrian yang agak tebel. Overall ini masih, kalau untuk BRMS masih oke. Ya, ini pasti demand, jadi dia benar-benar pullback hari ini. Kalau Anda yang tadi hajar kanan mungkin tarik sedikit, Anda boleh masuk lagi dengan peluru yang lebih besar di bawah sini, stop lossnya di bawah sini. Untuk Bumi tadi kayaknya nggak ada gerakan. Untuk Viva kayaknya juga pullback. Viva kemarin saya save, ya kan, gini kan, masih di daerah buy zone. Jadi ya meskipun hari ini nggak digoreng gila-gilaan kayak MSI Group ya, tapi masih dalam area yang pullback yang sehat. Cuman untuk apakah jadi digoreng nantinya kita tidak tahu ya, kita tunggu aja. Batasi stop loss di bawah kotak hijau. Oke, itu kemudian Cepin melanjutkan kenaikannya sempat di bawah turun, kemudian naik lagi. Jadi overall masih cuan. Selamat bagi yang sudah punya atau yang kemarin baru masuk, Anda cuan hari ini. Kemudian untuk ITMG masih mengalami sedikit retracement, overall masih oke. LUCK masih pullback. Moga-moga besok balik naik. Tapi kayaknya ini mungkin buat copet aja lah. Ya moga-moga besok lanjut naik, kemudian Anda boleh exit ya. JSKY kayaknya hari ini digoreng. Selamat bagi Anda yang masuk. Cuan cukup banyak ini ya, 20%-an. Selamat bagi Anda yang masuk sesuai rencana. Tadi saya juga dapat. BNBS sepertinya belum bergerak. Moga-moga aja dia masih bertahan di MA50. Moga-moga besok mantul MA20 nya mantul di 50 dan melanjutkan kenaikannya. Kemudian ada Mayora. Mayora masih tertahan. Bagi yang sudah masuk nggak apa-apa, hold dulu. WG masih ketahan dan belum kena stop loss ya. FPNI masih pullback di area demand. Jadi bagi Anda yang belum masuk dan memang rencana nunggu, harusnya Anda kena trigger hari ini. Moga-moga besok sesuai plan, dia bisa terbang ya. Oke. Selanjutnya ASA tadi cuan ya. ASA lumayan banyak yang cuan kalau gitu hari ini ya, naik. Selamat bagi Anda yang sudah follow. Link belum bergerak. Fuji sempat cuan. Selamat bagi yang sudah follow. Untuk copet kan saya bilang ini, jadi selamat, sudah berdapat harusnya.
Ini BTSN pas lagi di area demand, dan kalau Anda copet mungkin tadi dapat sedikit. Seperti yang saya bilang, lebih baik ini buat copet dan segera kabur, atau kalau nggak mau copet nunggu di bawah ya. Nah, ini saatnya Anda masuk ini. Moga-moga besok di bawah terbang. Stop lossnya di bawah kota ini. Bagi Anda yang suka saham yang liar, ya ini cukup menarik. Boleh aja coba masuk kecil. Kalau naiknya persentasenya gede, ya hitung-hitung lumayan dapatnya. UNTR masih pullback. Oh, pullback, kemudian tadi di bawah naik lagi. Saya lihat tadi siang sempat di bawah turun. Saya berpendapat ini masih bagus karena kelihatannya MA 200-nya berhasil menahan tekanan turun. Ada potensi ini kayaknya untuk lanjut naik kalau break trendline ini. Jadi masih ketahan di support yang sekaligus merupakan area MA 200 support lah. Atau ini support kan, juga ada gap seperti HSG. Ya, ini yang nahan harga dan mandulin balik. Moga-moga aja besok ada kelanjutan. Saya kira ada. Kalau kita masuk time frame yang lebih kecil, sebetulnya ini sudah mulai jebol. Menarik sih, kalau Anda mau masuk, Anda bisa masuk. Bagi yang sudah masuk, Anda boleh hold. Itu UNTR. Kemudian FITT kayaknya dibanting. FITT ya dibanting sedikit lah, tapi dia mau retracement sebetulnya. Tunggu aja di kotak hijau, stop loss di bawah kotak hijau. Sirek kayaknya belum terlalu naik. Sirek ya, hopefully besok ada kelanjutan Sirek. Ya, masih dalam fase uptrend yang baru. Moga-moga aja dia sesuai rencana ya. Kemudian ada MLPT kayaknya naik kenceng tadi ya. Ini mungkin hajar kanan aja tadi pagi, belum tentu dapat, apalagi nunggu pullback di sini. Nggak apa-apa, jadi kayaknya ketinggalan, atau mungkin Anda yang hoki bisa copet dan dapat ya. Saya ucapkan selamat. Oke, itu untuk hari kemarin. Jadi Anda lihat sendiri, overall hari ini cukup lumayan ya. Moga-moga besok juga oke. Kemudian kita lihat untuk besok tanggal 10, menurut saya yang menarik adalah sebagai berikut. LPCK ini menarik, kenapa? Karena dia di atas MA 200. Polanya pola ini ya, bledek kayak petir, 1, 2, 3. Dan ini retracement sedikit karena dia ada di area demand. Saya kira besok ada potensi untuk lanjut. Oke, Anda boleh masuk besok pagi atau nawar sedikit kalau misalnya dapat di bid yang agak tebal. Menurut saya LPCK lumayan asik. LPCK, kemudian ada Bevin. Bevin ini menariknya di atas 3 MA dan masih ketahan oleh demand support area ya.
very interesting. Saya kira ada potensi untuk naik. Stop loss Anda di bawah kotak hijau ini. Kemudian trend masih murah ya, Anda boleh beli. Dan saya kira ini ada potensi golden cross MA5 dan 20 nya. Bagi Anda yang nggak terlalu agresif, Anda boleh nunggu di babak turun ke kotak hijau ini sebentar, kemudian kita expect ada kenaikan, atau mungkin mini retracement besok sampai MA50-an Anda boleh masuk lah. Stop lossnya ada di bawah candle ini, kira-kira 155-an. Kemudian ada Arto kayaknya breakout dan cukup menarik. Nah, ini pas dia lagi pullback ya di area atau retracement ya, di area demand. Anda besok pagi boleh langsung masuk. Stop lossnya di bawah kotak. Arto menarik. Oke. Next kita lihat ada NATO dan Boga. Ini tanggal 8 kalau tidak salah saya infokan, diborong investor asing dan pas di MA20. Bener kan naik sekarang. So selamat bagi yang sudah masuk. Harusnya Anda hari ini lumayan profit. Bagi Anda yang mau nyusul, besok bisa nyusul di daerah sini kira-kira 546-an lah. Pullback hopefully di bawah terbang ya. Tapi ini buat copet-copetan aja kelihatannya. Boga NATO kayaknya. Yang agak liar tapi investor asing masuk. Nah ini. Ya kan? Dia kena di support dan di main area mantul. Bagi Anda yang belum punya, tapi ini udah kena resisten lagi, jadi hati-hati kalau dibawa turun lagi. Masih mendingan NATO, kayaknya ini gerakannya lebih nggak beraturan. Mending kalau ini pilih NATO aja lah. Kemudian ada ESA hari ini juga lumayan ya, Anda boleh masuk, sudah di atas 3 MA dan polanya seperti pola huruf N, salah satu pola favorit saya. Biasanya begini ya, biasanya begitu. Dan apalagi N nya itu disebabkan karena pantulan dari demand area, demand zone. Saya kira cukup berpotensi. Tapi ESA ini kayaknya suka membantingkan, jadi Anda sebaiknya untuk copet aja. Kemudian ada Elsa juga mirip ESA ya, polanya N, thread. Kemudian hopefully sesuai plan, dia ada di area demand. Cukup menarik, banyak yang menarik. Terus kalau saya lebih seneng cari pullback atau nawar di harga yang lebih rendah kalau di bawah ada support, ketimbang buy on breakout. Yaitu selera sih. Cuman kalau Anda buy on breakout, menurut saya harus momentum dan volumenya itu gede banget, jadi itu lebih pasti break. Kalau enggak nanti Anda false break, kecantol ya. Kemudian ada kios. Kios masih menarik dan ditahan MA20. Dan ini harus habis ada ini apa, bullish engulfing besar ini. Saya kira besok ada potensi ini jadi bull flag. Anda yang belum punya boleh masuk di harga penutupan seperti sekarang ini.
920-an atau di 900-an. Ekspektasinya besok mantul. Oke, next. Bentar. LPKR juga menarik. Ya kan, dia selalu mantul itu di support. Harga itu selalu mencari support atau demand zone. Ya. Bagi Anda yang belum punya dan mau masuk, nah ini ada candle paku ya, candle favorit saya. Candle paku munculnya di support. Ini kan support. Ya, support kan. Ada candle paku. Udah berapa kali ya saya ngomong. Jadi candle ini lumayan ajaib. Ya nggak ada yang pasti 100%, cuma berkali-kali menurut pengamatan dan apa yang saya teliti, candle ini cukup mujarab. Biasanya beberapa candle setelah candle paku ini keluar ada penerbangan. Nah, terbukti candle paku kemarin sekarang terbang. Sayangnya kemarin luput untuk screening ini ya. Boleh ini kelihatannya sudah jebol MA 200. Ada kemungkinan MA 20 nya besok bengkok naik ke atas ini. Dan mungkin dia akan ngejar untuk cross. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu di atasnya candle paku ini 175-an dengan stop loss maksimal di bawah kotak ini 163. Sementara tunggu situ dulu, atau mau stop loss di 148-an. Kemudian ini skenario entry yang kedua di sini apa? 160-an. Bisa juga. Menarik. Ini Lipo Group ya, LPKR, kios. Sangat menarik, bullish engulfing. Kemudian candle paku. Ya, ini sebuah rahasia candle paku ini. Kemudian ada MDKA ya. MDKA juga oke. MDKA juga oke. Kemarin kayaknya rekom ya. Kemarin lusa kayaknya. Sebentar ya. Iya, kemarin lusa tanggal 8. Selamat bagi Anda sudah follow. Jadi dia mantul di zona demand, nggak sampai jebol, nggak kena stop loss, ditahan juga sama MA 20 dan sekarang terbang. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa masuk besok. Sebaiknya nunggu di 2730-an aja, karena kelihatannya dia bukan tipe saham yang terbangnya melejit gila-gilaan ya. Jadi sebaiknya kalau saham tipe kayak gitu nunggu aja lah. Nunggu naik, nggak perlu terlalu diuber. Saya lihat pergerakannya cukup sehat ya, MDKA nggak ugal-ugalan gitu loh. Jadi kalau saham yang seperti itu lebih prefer nunggu naik gitu ya. Atau setidaknya Anda nawar mungkin di sekitar sini. MDKA, selamat bagi yang sudah ngehold mulai tanggal 8. SMDR juga menarik. Ini sudah break.
Anda bisa masuk, nawar sedikit, besok lihat bid areanya, mungkin di 500-an ya. SMDR itu SSIA. SSIA menarik juga. Ya habis mantul dari area ini. Dari area apa? Habis naik, mantul di area demand, naik lagi. Ya mirip-mirip bull flag pattern. Kelihatannya nih bakal golden cross mungkin MA-nya. Bisa ini cukup menarik. Anda tunggu aja besok sedikit dapat apa? Dapat retracement, Anda masuk. Oke, itu kemudian ada JSKY, masih bisa lanjut. JSKY sudah dibahas tadi ya. Anda kalau mau masuk sesuai keterangan yang tadi. Kemudian BANK ini kelihatannya masih turun, tapi terpantau ada investor asing mulai masuk. Jadi sebaiknya jangan masuk dulu lah, nunggu aja. Kalau besok ada candle yang ditutup hijau, nanti kita amati lagi. TLKM hari ini dibanting ya. Jadi bagi Anda yang sudah take profit kemarin sesuai anjuran, saya ucapkan selamat karena sudah di resisten. Walaupun Anda nge-hold atau kemarin yang masuk di daerah demand sini, kalau Anda pakai strategi averaging masih tidak apa-apa ya, karena ini saham yang bagus dan sekarang pun masih berada di area demand. Tapi kalau Anda kemarin pasang stop loss di 3.400-an mungkin sudah kena stop loss. Nggak apa-apa ya, kan banyak yang menangnya daripada yang kena. Overall ini cukup menarik karena tadi terpantau mulai ada broker asing masuk, dan ini kelihatannya mau golden cross MA-nya. Jadi Anda bisa mulai nyicil lah besok. Saya kira nggak apa-apa. Stop lossnya di bawah kota ini 3.235-an. Untuk komunikasi seperti itu, saya lihat ISAT yang tadi lumayan. Nah ini tapi cenderung sideways juga ya. Jadi mungkin kalau Anda mau masuk aja di sekitar 6.700-an. Moga-moga besok ada kenaikan, tapi mungkin masih in range. Jadi mungkin ya targetnya nggak jauh-jauh, 7.300-an. Good newsnya dia di atas 3MA ini, jadi sewaktu-waktu dia bisa meledak lagi. Oke, itu ISAT. Kemudian ada yang cukup menarik, DMMX, kayaknya di area demand. Nah, sempat ketahan ya, jebol sedikit. Mungkin Anda sudah kena stop loss ini. Anda bisa mungkin masuk time frame lebih kecil lah. Nah, mungkin besok itu bisa naik. Kita lihat ini ketemu candle yang saya tadi bilang candle paku. Jadi mungkin Anda bisa coba amati bid areanya besok. Kalau ada yang menebal di daerah sini 1.250-an, saya kira Anda boleh coba dengan stop loss mini di daerah 1.150-an. Itu DMMX. Kalau yang kemarin masuk ya kena stop loss ya, it's okay. Atau karena DMMX ini sebenarnya juga udah cukup tinggi,
opsi kedua untuk masuk adalah di daerah sini. Ini pas juga di area MA20. Mungkin skenario kedua adalah MA20 nya besok melandai, MA50 nya besok naik. Jadi zona ini menjadi area yang menarik untuk dicoba skenario kedua. Anda pasang aja jebakan dulu di sini. Nanti kita lihat bagaimana konfirmasi dari moving average-nya. Tapi kalau Anda mau copet, seperti yang saya bilang tadi, saya kira masih ada potensi. Oke, LPPS. Ini rekomnya Pak Setip tadi di grup. Sudah saya jelasin, udah digambarin. Overall menarik karena udah breakdown trend line-nya dan sudah berada di atas 3MA. MA20 nya menunjuk ke atas, 50 menunjuk ke atas, 200 nya juga menunjuk ke atas. Jadi menurut saya ada potensi sih ini untuk copet ya. Kenapa copet? Karena kelihatannya karakternya suka bantingan, jarum-jarumnya gede-gede semua di atas kayak duri. Jadi kalau gitu tuh biasanya naik turun, naik turun, naik turun gitu. Jadi buat copet sih oke menurut saya. Kalau saya mungkin nunggu di 122an, kemudian dapat segini, kabur aja lah. Gitu ya. Itu LPPS bisa buat copet. BEKS cukup menarik, kelihatannya dia sedang berusaha untuk menjebol resisten ini MA200 ya. MA200 ini sekaligus iya memang area resisten tapi nggak begitu jelas. Average lah, average price. Menariknya juga ini kayaknya bentuk box. Mungkin dia mau bentuk base on base. Base on base ini ya salah satu gayanya saham tertentu untuk melakukan perjalanan uptrendnya ya. Kadang-kadang ada yang base on base ini dia gerak bikin base, habis itu jebol, habis itu bikin base lagi, jebol lagi. Kelihatannya ini menganut paham itu. Jadi kalau Anda mau nunggu, saya kira tidak ada salahnya. Kalau belum punya mungkin mau nyicil, bisa nyicil di daerah ini. Ada apa, retracement untuk demand-nya. Demand di sekitar 94. Stop loss-nya di daerah 88. Ya, tapi mungkin kalau model gini ya agak nunggu gitu terus break gitu ya. Ya mungkin ini minggu depan baru break. Atau ya we don't know, mungkin aja besok. Karena itu kalau Anda mau masuk ya nawar aja, ndak usah buru-buru. Agro tadi udah ya kayaknya dibahas ya. Agro kayaknya rekom kemarin lusa ini. Jadi selamat bagi yang sudah masuk di area demand ataupun yang langsung masuk. Hari ini break dan ada potensi untuk golden cross. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa masuk di area 1020-an. Hopefully dapat seroannya dan besok bisa naik. Ya, hopefully gitu. Kalau agresif ya Anda coba lihat bidnya besok yang tebel di mana. MPPA kayaknya tadi ada berita bagus yang saya share, tapi overall menurut saya agak tinggi. Tapi good newsnya dia sudah mantul di area demand. Betul, kemudian naik lagi tapi masih membentuk doji. Ya kalau Anda mau masuk, bisa lah Anda nunggu besok cari bidnya yang agak tebal kemudian masuk. Mungkin untuk copet. Atau kalau mau nge-hold ya stop loss-nya di 1062-an.
Tapi Anda perhatikan candlenya udah mulai mengecil gitu ya. Ini kan besar. Ini mulai mengecil hijau-hijaunya. Jadi ya hati-hati. Bukannya nggak bisa naik, kita nggak tahu. Cuman dari pengamatan visual ya kita lebih baik tahu hati-hati gitu. Oke, ada ini apa? ISSP. ISSP ini masih di area demand dan area support. Belum kena stop loss ya, atau hampir. Overall masih di zona buy. Anda masih bisa hold, moga-moga besok bisa break dari zona buy ini. Itu ISSP. Kemudian ada KIJA. Kalau menurut saya nunggu saja di daerah sini, sekitar 205an lah, 203. Good newsnya dia udah golden cross sejak kemarin dan dia kena EMA 200, naik lagi. EMA 200 nya cukup kuat dan EMA 200 nya sudah di cross sama EMA 50. Jadi ini kemungkinan besar akan terjadi uptrend yang cukup panjang. Kalau Anda agresif, kepengen punya, ya Anda bisa masuk sedikit saja kalau ngejar di atas. Kalau di bawah turun baru Anda masuk lebih gede. Kemudian ada MSIN. MSIN terakhir ya. Nunggu saja lah di daerah sini. Good newsnya ada triple cross ini dari moving average nya. Saya kira ada potensi kalau Anda mau beli di dua garis biru ini, 179 171. Ya hopefully sesuai skenario dan harga boleh mantul. Lebih baik nunggu kalau ini, karena dia udah turun, nggak usah dikejar, nunggu aja di bawah, ditampani. Oke, untuk saham-saham pilihan hari ini, untuk besok saya kira cukup sekian dulu. Dan apabila Anda merasakan manfaat dari channel ini, Anda boleh membagikan ke teman-teman Anda. Anda boleh like dan subscribe supaya nggak ketinggalan episode yang selanjutnya. Dan semoga apa yang kita rencanakan hari ini besok boleh membuahkan hasil, memberikan cuan bagi kita semuanya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Terima kasih.